Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Akmal Maulana, NIM 2023 53086 dari Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengarsipan di balai desa. Untuk latar belakangnya, Sistem pengarsipan merupakan komponen penting dalam menunjang administrasi pemerintah desa. Namun, sistem pengarsipan konvensional yang masih banyak digunakan menghadapi berbagai kendala. Beberapa masalah utama sistem pengarsipan konvensional adalah: 1. Membutuhkan ruang penyimpanan fisik yang luas karena arsip dalam bentuk kertas terus bertambah seiring berjalannya waktu. Kedua, arsip fisik rentan mengalami kerusakan akibat faktor usia, kelembapan, atau bencana seperti kebakaran dan banjir. Sulit melakukan pencarian dan akses data karena proses pencarian harus manual dan memakan waktu. Dengan berkembangnya teknologi, dibutuhkan sistem pengarsipan yang lebih modern dan efisien. Pemanfaatan teknologi mobile dapat menjadi solusi. Digitalisasi arsip dan penyimpanan data di database dapat mengurangi ruang penyimpanan fisik, risiko kerusakan, dan mempercepat proses pencarian data. Tujuan analisa sistem pengarsipan di balai desa. Yang pertama, menganalisa sistem pengarsipan yang sedang berjalan di balai desa, baik proses, alur kerja, maupun jenis-jenis arsip yang dikelola. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem pengarsipan konvensional yang saat ini digunakan, terutama dalam menghadapi tantangan zaman. Ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan atau solusi baru bagi sistem pengarsipan di balai desa agar lebih efisien, efektif, dan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Rekomendasi tersebut berupa pengembangan sistem berbasis mobile. Yang keempat, mempelajari manfaat yang diperoleh bila sistem pengarsipan di balai desa ditingkatkan menjadi sistem berbasis mobile, seperti mengurangi ruang penyimpanan fisik, mempercepat proses pencarian data, serta mendukung ketersediaan informasi yang mudah diakses. Yang terakhir, tujuan utamanya adalah untuk mendukung kegiatan administrasi di balai desa menjadi lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. Next, manfaat pengembangan sistem pengarsipan berbasis mobile. Yang pertama, mengurangi penggunaan ruang penyimpanan fisik karena arsip dalam bentuk digital dapat disimpan di server atau cloud. Yang kedua, mengurangi risiko kerusakan arsip karena tidak disimpan secara fisik yang rentan karena dampak lingkungan. Yang ketiga, mempercepat proses pencarian dan akses data arsip karena dilengkapi fitur pencarian berbasis kata kunci dan akses online melalui aplikasi mobile. Yang keempat, memperluas akses terhadap arsip. Tidak hanya petugas saja, tetapi masyarakat dan instansi lain juga dapat mengakses melalui aplikasi mobile. Yang kelima, mendukung ketersediaan informasi arsip yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang keenam, mengatur otorisasi penggunaan dan hak akses agar arsip diatur secara terstruktur sesuai dengan hak tugasnya. Yang ketujuh, memudahkan proses penyiapan dan pengiriman arsip secara digital kepada instansi terkait tanpa harus mengirim secara fisik. Yang terakhir, mendukung terciptanya tata kelola arsip yang transparan dan akuntabel sesuai standar kearsipan. Next, sistem pengarsipan saat ini. Sistem pengarsipan saat ini akan saya jelaskan menjadi 3 aspek. Yang pertama, jenis arsip di balai desa. Kedua, proses pengelolaan arsip secara konvensional. Dan yang ketiga, kendala sistem pengarsipan secara konvensional. Baik, untuk penjelasan yang pertama, yakni jenis arsip di balai desa. Yang pertama, arsip kependudukan yang mencakup data dan dokumen terkait penduduk seperti KK, akta kelahiran, akta kematian, kartu pindah, dan kartu nikah sestra, dan lain-lain. Yang kedua, arsip pertanahan terkait data tanah dan dokumen pertanahan warga seperti kartu tanah, sertifikat tanah, perjanjian sewa tanah, dan lainnya. Yang ketiga, arsip administrasi keuangan yang mencakup dokumen anggaran desa, laporan keuangan, pembukuan, kontrak, bukti pembayaran, dan dokumen keuangan lainnya. Yang keempat, arsip perencanaan pembangunan
berisi data proyek pembangunan, rancangan teknis, anggaran, surat pekerjaan, berita acara, serah terima, dan lainnya terkait pengembangan desa. Yang kelima, arsip dokumentasi desa. Dokumentasi yang berisi mengenai dokumentasi desa, kegiatan, potensi desa, profil desa, buku tamu, pembangunan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, arsip pengelolaan SDM. Mencakup data aparatur desa, SK, surat tugas, jabatan, penilaian kinerja, dan lainnya terkait SDM. Next, proses pengelolaan arsip secara konvensional. Yang pertama, pencatatan arsip. Setiap arsip yang masuk atau dibuat di balai desa akan dicatat pada buku register atau inventaris arsip. Yang kedua, pengumpulan arsip. Arsip-arsip dari masing-masing unit kerja di balai desa akan dikumpulkan dan di-file secara berkala. Nomor 3, penomoran arsip. Setiap berkas arsip akan dinomori untuk memudahkan identifikasi dan pengarsipan, misalnya KK01 dari desa. Nah, begitu ya. Next, yang keempat, penyortiran arsip. Arsip disortir berdasarkan klasifikasinya, seperti umur arsip, jenis arsip, topik, dan unit asal. Next, penyimpanan arsip. Arsip disimpan di rak penyimpanan secara terpisah sesuai dengan klasifikasi dan nomor registrasinya. Next, pencarian arsip. Pencarian dilakukan secara manual dengan memeriksa satu persatu berkas arsip di rak penyimpanan. Yang terakhir, pengaturan ruang arsip. Pengurusan ruang arsip meliputi penataan rak, perawatan, keamanan, dan ketertiban penyimpanan arsip. Next, kita ke kendala sistem pengarsipan konvensional. Yang pertama, membutuhkan ruang penyimpanan yang luas. Kita tahu sendiri ya, arsip itu tidak hanya menyimpan satu file saja. Arsip dalam bentuk kertas terus bertambah seiring berjalannya waktu sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Yang kedua, rentan kerusakan. Arsip kertas rentan rusak akibat faktor usia, kelembapan, hama, kebakaran, banjir, dan lainnya. 3. Proses pencarian data yang sulit dan memakan waktu. Pencarian harus dilakukan secara manual satu persatu, memakan waktu jika jumlah arsip besar. Keempat, keterbatasan akses. Hanya petugas di balai desa yang dapat mengakses secara langsung, sedangkan masyarakat harus datang ke lokasi untuk memeriksanya. Yang kelima, resiko kehilangan atau kerusakan saat pengiriman. Pengiriman arsip dalam bentuk fisik rentan rusak atau hilang selama perjalanan. Yang keenam, kurangnya database guna pendataan dan pelaporan. Sulit untuk mengelola data secara sistematis tanpa adanya database. Next, kita ke rekomendasi sistem pengarsipan baru. Yang pertama, digitalisasi arsip. Digitalisasi arsip di sini yaitu memproses dokumen fisik menjadi file digital seperti PDF atau JPG melalui scanning. Yang kedua, penyimpanan di database. File arsip digital disimpan dalam database yang terstruktur dan mudah diakses dan dikelola. Yang ketiga, aplikasi mobile. Membuat aplikasi khusus untuk mengelola arsip secara digital yang dapat diakses lewat perangkat mobile. Nah, untuk saya di sini melalui pengembangan yang ketiga ini ya, mengembangkan aplikasi mobile. Nah, yang keempat, fitur pencarian dan pengaksesan. Penambahan fitur canggih untuk memudahkan pencarian dan mengaksesan arsip secara online. Yang terakhir, keamanan dan backup data. Memastikan dan terjaga keamanannya dengan enkripsi dan dilakukan cadangan data secara berkala. Sekarang kita masuk ke metode analisis. Di sini saya menggunakan metode observasi lapangan setelah kajian pustaka. Nah, untuk observasi lapangan di sini saya melakukan secara langsung proses pengarsipan dokumen dan data yang berjalan di balai desa. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sistem pengarsipan saat ini, mulai dari jenis arsip yang dikelola, media penyimpanan yang digunakan, mekanisme pengarsipan, hingga permasalahan yang dihadapi. Nah, sedangkan untuk kajian pustaka, di sini saya mencari beberapa jurnal serta file dokumen dari tahun-tahun terdahulu yang sesuai dengan tema yang saya jabarkan ini dan saya buat. Sehingga apa yang saya kerjakan ini sesuai dengan konsep-konsep dan penelitian terkait yang telah ada sebelumnya.
Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan membangun kerangka berpikir yang solid dalam penelitian ini. Nah, kenapa sih tujuan pustaka itu sangat penting? Tujuannya adalah untuk menjelaskan pentingnya melakukan tinjauan terhadap literatur dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, serta memberikan gambaran umum mengenai apa saja yang akan dipaparkan dalam kajian pustaka tersebut. Gitu ya teman-teman. Next kita masuk ke gambaran alur sistem. Pada sistem pengarsipan online yang dilakukan oleh masyarakat memiliki alur sistem sebagai berikut. Yang pertama, membuka aplikasi e-arsip. Lalu masukkan email dan kata sandi, pilih user yang digunakan. Yang kedua, melengkapi data kependudukan dengan mengisikan nama lengkap atau panggilan, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor HP atau telepon, dan email. Yang ketiga, masuk ke menu dokumen untuk mengunggah dokumen. Mengunggah dokumen meliputi akta kelahiran, kartu keluarga, akta kematian, surat tanah, surat pindah datang, dan lain-lain. Yang keempat, mengecek kelengkapan dokumen di menu kumpulan dokumen. Untuk jadwal unggah dokumen juga bisa dilihat melalui menu dokumen. Yang keenam, jika terjadi ketidaklengkapan dokumen, bisa masuk ke menu arsip yang terletak di samping menu dokumen untuk melihat informasi dokumen yang belum diunggah. Yang ketujuh, untuk mencari dokumen, bisa ke menu search atau loop atau pencarian gitu ya. Yang terakhir, apabila kita ingin mengubah data diri, bisa ke menu profil. Apabila selesai melakukan update atau edit, bisa klik simpan atau save. Sedangkan untuk sistem pengarsipan online yang dilakukan petugas memiliki alur sistem sebagai berikut. Yang pertama, membuka aplikasi e-arsip. Terus setelah itu memasukkan email dan kata sandi. Next, pilih user yang digunakan. Yang kedua, melengkapi data kependudukan dengan mengisikan nama lengkap atau panggilan, tempat tanggal lahir, alamat tempat tinggal, nomor HP atau telepon, dan email. Yang ketiga, masuk ke menu dokumen untuk mengecek kelengkapan dokumen hasil unggahan. Yang keempat, apabila dokumen sudah lengkap, petugas mengirim pesan notifikasi ke masyarakat bahwa dokumen sudah lengkap, dan apabila belum, maka petugas akan mengingatkannya. Kelima, apabila petugas berhalangan atau sedang absen, maka bisa mengubah jadwal unggah dokumen di menu jadwal unggahan. Yang keenam, untuk mencari dokumen bisa ke menu search atau loop atau pencarian ya. Yang terakhir, apabila ingin mengubah data diri, bisa ke menu profil. Apabila selesai melakukan update atau edit, bisa klik simpan atau save. Next teman-teman ya, kita masuk ke flow of document atau FOD. Berikut ini gambaran FOD-nya. Dan saya akan membacakan paparan sistem FOD pengarsipan dokumen di balai desa. Yang pertama, masyarakat menyiapkan dokumen yang akan diarsipkan, seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain. Yang kedua, petugas menerima dokumen dari masyarakat dan mencatatnya. Ketiga, petugas menerima dokumen, memeriksa kelengkapan dokumen. Jika dokumen lengkap, proses berlanjut ke langkah berikutnya. Apabila dokumen tidak lengkap, masyarakat diminta melengkapi dokumen terlebih dahulu. Yang keempat, petugas arsip menerima dokumen yang lengkap dari petugas penerima dokumen. Yang kelima, petugas arsip menyimpan dokumen secara offline di tempat penyimpanan arsip. Yang keenam, petugas keamanan bertugas menjaga dan mengawasi tempat penyimpanan arsip. Yang ketujuh, petugas kebersihan bertugas menjaga kebersihan dan kerapian tempat penyimpanan arsip. Yang kedelapan, petugas arsip mengkonfirmasi penerimaan dokumen kepada masyarakat. Kesembilan, petugas arsip membuat salinan dokumen arsip. 10. Petugas arsip menyerahkan salinan dokumen arsip pada masyarakat. 11. Petugas IT menyimpan dokumen secara online untuk membackup data arsip. 12. Proses pengarsipan dokumen selesai. Next kita ke konteks diagramnya. Nah, berikut ini ya konteks diagramnya. Saya akan membacakan paparan konteks diagram sistem
sistem informasi pengasipan dokumen di Balai Desa. Yang pertama, masyarakat mendaftar akun online pengguna terbatas pada sistem pengarsipan. Yang kedua, sistem melakukan inputan verifikasi akun pengguna. Yang ketiga, masyarakat melakukan pengisian metadata dokumen yang akan diarsipkan. Yang keempat, pengunggahan dokumen ke sistem. Kelima, sistem mengategorikan dokumen digital dengan diawasi petugas secara online. Yang keenam, sistem mengajukan permintaan untuk mengakses dokumen tertentu. Yang ketujuh, masyarakat menerima notifikasi dan komunikasi terkait status permintaan dokumen lewat perangkat yang digunakan, HP, laptop, dan lain-lain. Yang kedelapan, sistem melakukan penyimpanan dan pengelolaan dokumen digital. 9. Sistem konfirmasi pengguna atau masyarakat bahwa dokumen digital telah tersimpan. Oke, next ya. Di sini kita lanjut ke data flow diagram. Seperti yang kita tahu, data flow diagram memiliki pandangan sistem secara global dan rinci serta digambarkan dalam hierarki level. Ini untuk level yang pertama. Next, kita ke data flow level 2. Nah, berikut tampilan DFT level 2-nya dari konteks diagram yang di atas. Oke, next ya, kita ke hierarki input proses output atau lebih dikenal dengan HIPO. HIPO merupakan teknik untuk mendokumentasikan sistem pemrograman, seperti halnya sistem pengarsipan yang saya buat. Ini adalah tampilan HIPO-nya. Untuk sistem pengarsipan online, di sini saya berikan beberapa aspek. Yang pertama, pendaftaran, di mana pendaftaran ini ada beberapa penjabaran aspek. Yang pertama seperti input data, verifikasi data, serta unggah dokumen. Atau yang kedua, pengategorian dokumen. Untuk pengategorian dokumen juga saya jabarkan jadi dua bagian. Yang pertama kategori dokumen, yang kedua penyimpanan data. Yang ketiga, notifikasi komunikasi. Di sini saya hanya menjabarkan satu saja, yakni notifikasi permintaan akses, serta yang terakhir pembaruan sistem atau lebih dikenal dengan penjabarannya pembaruan data. Oke, next kita ke rekomendasi sistem baru. Di sini rekomendasi sistem baru meliputi konteks diagram baru melalui arsip, data flow diagram baru melalui e-arsip, dan HIPO baru melalui e-arsip. Next, berikut adalah gambaran konteks diagram melalui e-arsip. Dan saya akan menjelaskan paparan konteks diagram sistem pengarsipan melalui e-arsip. Yang pertama, masyarakat mendownload aplikasi mobile e-arsip dengan dipandu petugas balai desa secara langsung melalui link yang disediakan. Yang kedua, masyarakat sekaligus sebagai pengguna melakukan login menggunakan email dan sandi. Yang ketiga, masyarakat atau pengguna mengisi data pengguna untuk melakukan login. Yang keempat, memberikan arahan kepada admin untuk melakukan verifikasi akun login. 5. Sistem mengirimkan hasil verifikasi lewat email yang digunakan untuk login. Yang keenam, masyarakat mengunggah dokumen dengan masuk ke sistem untuk melakukan unggah dokumen. Yang ketujuh, masyarakat dapat mengunggah dokumen yang diperlukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, akta kematian, sertifikat tanah, dan surat pindah atau datang, baik itu yang asli maupun yang fotokopian. 8. Proses pengunggahan dokumen ke sistem yang dilakukan masyarakat harus berupa file PDF maupun JPG. Yang ke-9, setelah selesai mengunggah, masyarakat bisa menunggu sistem mengonfirmasi admin apabila dokumen yang diunggah telah lengkap. 10. Admin menerima dan mengecek kelengkapan dokumen yang diunggah. 11. Apabila dokumen tidak lengkap, masyarakat wajib melengkapinya dan admin akan memberi pesan lewat sistem. 12. Masyarakat yang sudah melengkapi dokumen bisa melihat dokumen hasil unggahan dan juga bisa mendownloadnya lagi untuk kepentingan lain dalam bentuk file download.
Nah, berikut untuk data flow diagram atau DFD level 1-nya. Next, ini DFD level 2. Yang pertama proses pendaftaran akun, yang kedua pengelolaan dokumen, pemeliharaan sistem. Oke. Next, kita ke hierarki input proses output atau HIPO. Di sini sistem informasi arsipnya saya bagi menjadi 3 aspek. Yang pertama pendaftaran akun yang meliputi login input akun serta verifikasi login. Yang kedua pengelolaan dokumen. Pengelolaan dokumen di sini ada 2 kategori, yakni pengunggahan dokumen dan pengecekan dokumen. Yang ketiga pemeliharaan sistem di sini hanya ada 1, yakni update unggahan dokumen. Oke, untuk desain input output akan saya jelaskan langsung lewat web Figma, karena di sini saya lupa untuk menaruh desainnya. Nah, berikut untuk tampilan aplikasi e-arsip melalui desain yang saya buat melalui Figma. Oke, yang terakhir kita ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap sistem pengarsipan yang berjalan di balai desa saat ini, dapat disimpulkan bahwa sistem pengarsipan konvensional yang masih menggunakan media kertas memiliki beberapa kelemahan. Sistem ini membutuhkan ruang penyimpanan yang luas seiring bertambahnya jumlah arsip. Selain itu, arsip dalam bentuk kertas rentan mengalami kerusakan akibat berbagai faktor. Proses pencarian dan akses data pun menjadi sulit karena harus dilakukan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dianalisis bahwa diperlukan sistem pengarsipan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan analisis solusi yang diusulkan, sistem pengarsipan berbasis mobile dinilai mampu menjadi alternatif penyelesaian yang tepat. Fitur digitalisasi arsip, penyimpanan dalam database, serta aplikasi mobile memungkinkan pengelolaan arsip secara digital secara lebih efisien dan efektif. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan balai desa kepada masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengarsipan berbasis mobile patut diimplementasikan untuk menggantikan sistem konvensional dan mendukung tugas administrasi di balai desa secara optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.